Bapak Ibu yang terkasih dan saudari yang tercinta dalam Tuhan, juga anakku yang terkasih, perjalanan sebagai pastor paroki kadang-kadang harus menceritakan dan menjelaskan korelasi antara kegiatan paroki, kegiatan liturgi dengan apa yang seringkali diupayakan oleh beberapa organisasi untuk mencari dana di gereja, ya kan? Kadang-kadang orang yang sok salah ini mengatakan, loh Romo, gereja kan nggak boleh untuk berjualan. Kok Ibu BWK berjualan? Kan? Tentu membaca kitab suci adalah juga harus membaca peristiwa-peristiwa rohani yang melatar belakangi mengapa teks ini muncul. Dulu dalam sejarah kitab suci dan dalam hidup Yesus, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang dikuasai atau dijajah oleh Imperium Romanum. Dan mereka tidak boleh untuk bergiat di bidang-bidang apapun kecuali dalam hal agama. Jadi agama itu menjadi dalam tanda petik rebutan orang-orang yang punya kekuasaan di Palestina. Maka kalau kita belajar kitab suci, kita ingat siapa sih yang harus menjadi imam agung Palestina? Pasti dari keluarga-keluarga itu bergantian. Karena hanya dengan menguasai agama, mereka bisa menguasai segala banyak hal, termasuk aturan-aturan dan hukum. Ini latar belakangnya. Kemudian dalam perjalanan mereka, para ahli kitab, tua-tua jemaat, orang-orang Farisi, itu seringkali suka sekali membuat banyak aturan. Kalau seorang ibu melahirkan anak laki-laki, berapa hari dia nggak boleh ke bait suci kan? Kalau dia melahirkan anak perempuan, hukumnya 2 kali lipat. Kalau orang kaya harus menyembelih lembu, orang setengah kaya menyembelih kambing, kalau orang miskin cukup 2 pasang burung merpati. Artinya bahwa agama menjadi komoditas yang mampu untuk memperkaya kelompok-kelompok yang menguasai bait Allah. Nah, kisah persembahan yang harus diupayakan orang Yahudi, baik korban bakaran, korban penebus dosa, korban silih, korban-korban yang lain itu akrab dengan persoalan hewan, persoalan domba, sapi, dan ternak yang lain. Maka lalu mereka selalu mengatakan demikian, silahkan untuk membeli di bait Allah pasti sudah beres semua. Sehingga kalau ada orang yang membawa domba atau sapi dari rumah yang memang bagus dan tidak cacat, pasti akan selalu dicari oleh tua-tua jemaat atau ahli Taurat atau bagian dari bait suci ini selalu disalah-salahkan. Maksudnya supaya dan dipaksa untuk membeli yang disediakan oleh bait Allah. Tidak boleh membawa dari rumah, ya. Sehingga bait Allah menjadi pusat untuk membangun satu kekuasaan ekonomi, satu sumber untuk mendapatkan penghasilan dari orang-orang yang menguasai bait Allah ini. Itu konteksnya. Yesus marah. Marah karena bait Allah dipakai
untuk memanipulasi, untuk mengajari tentang hal-hal yang seharusnya bukan tanggung jawab seorang imam. Jadi bait Allah dipakai untuk membangun ini, komoditas, membangun keuntungan dan sebagainya. Maka Yesus marah. Nah, kemarahannya bukan persoalan jual beli. Kemarahannya adalah agama, bait Allah yang harusnya membawa orang kepada semangat kemartiran, semangat persembahan, semangat kekudusan, semangat keadilan, semangat pelayanan, menjadikan kesempatan untuk mencari keuntungan demi kelompok yang disebut dengan bahasa, kalau kami kuliah dulu, disebut sindikat bait Allah ya. Semoga nggak ada sindikat gereja ya, sindikat paroki itu. Semoga nggak ada. Nah, inilah latar belakangnya. Maka dia marah. Bagi Yesus, bait Allah itu bukan untuk membangun keuntungan ekonomi, namun bait Allah itu dipakai untuk menyiapkan, membantu banyak orang yang datang untuk mengalami pengalaman salib. Apa itu pengalaman salib? Bacaan kedua dengan bagus ingin mengajar kita. Meskipun salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani, namun bagi mereka yang percaya adalah pengharapan. Ya. Dan pengharapan itu ada dalam peristiwa salib, di mana salib bagi kita bukan persoalan salib dalam arti kayu yang adalah cara menghukum orang dalam tradisi Romawi. Namun salib ada satu pengalaman iman di mana saya sebagai orang Katolik memperjuangkan apa yang saya anggap benar, yang saya anggap adil, yang saya anggap suci, meskipun harus mempertaruhkan kenyamanan dan kehidupan saya sebagai orang beriman ini. Untuk apa itu harus kita wujudkan? Bacaan doa pembukaan dengan bagus mengatakan itu kepada kita. Biarkanlah hati kami mewujudkan apa yang adil, apa yang benar, apa yang baik sebagai cara kita untuk menghayati hidup Kristiani kita. Sehingga konteks bacaan Injil yang kita dengarkan sore ini semakin jelas. Oh, ternyata Yesus marah bukan persoalan orang berjualan. Namun persoalannya adalah maksud dan motivasi orang-orang kelompok bait suci ini membawa kambing dan domba serta sapi ke bait Allah untuk memperkaya dirinya dengan memanipulasi, dengan membuat aturan-aturan yang memberatkan umat untuk terpaksa membeli itu sebagai bentuk persembahan dan korban. Ya. Tentu kalau agama membuat orang tertekan, membuat orang menjadi kena beban, membuat orang tidak bahagia, membuat orang gelisah, itu pasti juga bukan agama yang benar ya. Agama yang benar itu selalu membuat orang gembira, menghayati harapan akan Bapa yang rahim, Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang peduli, Bapa yang murah hati. Itulah yang kemudian dibangun oleh Yesus bagi para murid-Nya. Lalu apa syarat sampai pada titik itu? Itu akan terjadi ketika bait suci yang adalah orang Yahudi mengira tembok-tembok ya. Orang Yahudi mengira bangunan yang dibangun selama 36 tahun. Bait suci yang adalah tubuh Kristus yang bangkit dalam 3 hari menjadi bait hidup kita masing-masing.
Itulah yang akan terjadi ketika kita meletakkan pada pengalaman yang benar tentang peristiwa itu. Maka Yesus ingin mengatakan, janganlah hatimu sebagai tempat bait suci. Kita kan percaya toh, kalau hati kita ini bait Allah. Kira-kira percaya nggak Bapak Ibu ya? Hati ini bait Allah. Kalau saya percaya, dan saya yakin ya, apalagi kalau kita terima komuni toh. Terima komuni itu kan kita menerima Sang Kristus. Saya bersyukur dalam kerapuhan dan kelemahanku, aku boleh untuk membawa Sang Kristus yang begitu mulia dalam kedaginganku, dengan harapan bahwa aku yang membawa Kristus ini, aku yang diubah menjadi bait suci yang benar, bukan sekedar bangunan, bukan sekedar kelihatannya, namun satu pengalaman di mana bait suci itu tempat Allah berdiam. Sehingga konteksnya sangat jelas. Kemarahan Yesus ada tanda ketika kita juga membangun dalam hati kita nilai-nilai yang hanya mencari keuntungan pribadi, tidak menerjemahkan atau membahasakan perjumpaan kita dengan Yesus dalam hidup. Saya bisa membayangkan ya, betapa marahnya Yesus ketika kita ini menjadi orang-orang yang begitu dendam. Bait suci kok dendam kan? Kita bisa bayangkan toh, orang baru terima komuni, baru misa, hanya persoalan parkir, kelahi. Aneh toh? Aneh enggak? Bagi saya aneh sekali. Hanya persoalan parkir sebentar mengalah, ya kan? Wong yang depannya ini masih nunggu anaknya masih selesai bina iman, marah-marah kan? Yang diklakson juga emosi. Baru misa, baru terima komuni. Itulah kemarahan Yesus. Ketika kita menjadikan bait Allah tempat untuk hal-hal yang tidak baik. Maka kita harus bersyukur. Saya sangat bersyukur. Meskipun dalam kerapuhan saya boleh untuk membawa Yesus. Dan boleh tinggal dalam baitku yang suci ini. Dan semoga dengan apa yang boleh saya terima dalam sakramen Maha Kudus, dalam komuni, saya boleh diubah menjadi bait yang sungguh-sungguh suci. Tidak sekedar kelihatannya, namun sungguh-sungguh punya aura, punya makna bahwa hidupku ini ada dalam Yesus, atau Yesus dalam hidupku ini. Itulah, nah tentu ini suatu proses untuk kita kembangkan bersama. Harapan saya, dan saya kira harapan Prapaskah sangat jelas, yuk selagi kita masih boleh untuk mengalami ini, jadikanlah hidup kita ini, hati kita menjadi baitnya yang kudus. Tuhan memberkati. Amin.